Selamat datang di channel ini. Pada video ini kita akan berlatih dan membahas soal mengenai dasar-dasar perencanaan jalan dan spesifikasinya. Ada 5 soal yang akan kita bahas. Setiap soal akan dibacakan, Anda dapat melakukan pause untuk memilih jawaban Anda sebelum masuk ke pembahasan. Semoga bermanfaat. Mari kita lanjutkan ke latihan dan pembahasan soal. Pertanyaan pertama, hal yang tidak termasuk dalam spesifikasi yang ada di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, yaitu A. Dikenal dengan nama spesifikasi teknik atau umum. B. Berbentuk end result atau diperiksa pada hasil akhir. C. Memuat segala peraturan dan ketentuan tentang bagaimana pekerjaan harus dikerjakan dan berhasil akhir. D. Salah satu bagian penting dari dokumen lelang atau kontrak. Mari kita bahas mengenai spesifikasi. Hal-hal mengenai spesifikasi. 1. Memuat segala peraturan dan ketentuan tentang bagaimana pekerjaan harus dikerjakan dan berhasil akhir. 2. Dikenal dengan nama spesifikasi teknik atau umum. 3. Salah satu bagian penting dari dokumen lelang atau kontrak. 4. Jika perlu dilengkapi spesifikasi khusus atau adendum. 5. Bentuk berjenjang atau end result. Bentuk yang dipakai pada spesifikasi teknik atau umum adalah bentuk berjenjang. Jadi, jawaban yang benar adalah B. Berbentuk end result atau diperiksa pada hasil akhir. Selanjutnya, pertanyaan kedua. Berikut lingkup persyaratan teknis jalan yang harus diperhatikan pada perencanaan jalan, kecuali A. Kecepatan rencana. B. Lebar badan jalan. C. Jalan masuk. D. Estetika. Mari melihat Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 19/PRT/M/2011 tentang persyaratan teknis jalan dan kriteria perencanaan teknis jalan. Pada pasal 3 bagian 2 tertulis lingkup persyaratan teknis jalan sebagaimana dimaksud pada ayat 1. Meliputi A. Kecepatan rencana. B. Lebar badan jalan. C. Kapasitas jalan. D. Jalan masuk. E. Persimpangan sebidang dan fasilitas berputar balik. F. Bangunan pelengkap jalan. G. Perlengkapan jalan. H. Penggunaan jalan sesuai dengan fungsinya. I. Ketidakterputusan jalan. Jadi, jawaban yang benar adalah D. Estetika. Selanjutnya, pertanyaan ketiga. Perhitungan perkiraan biaya pekerjaan yang dibuat oleh perencana atau konsultan perencana disebut A. Owner's Estimate atau OE. B. Daftar kuantitas dan harga. C. Engineer's Estimate atau EE. D. Analisa harga satuan pekerjaan atau AHSP. Mari kita bahas satu persatu. A. Owner's Estimate atau OE adalah perhitungan perkiraan biaya pekerjaan yang dihitung secara profesional oleh panitia dan disahkan oleh pejabat pembuat komitmen, yang digunakan sebagai salah satu acuan di dalam melakukan evaluasi harga penawaran. B. Daftar kuantitas dan harga adalah daftar rincian pekerjaan yang disusun secara sistematis menurut kelompok atau bagian pekerjaan, disertai keterangan mengenai volume, dan satuan dan lain-lain. C. Engineer's Estimate atau EE ialah perhitungan perkiraan biaya pekerjaan yang dibuat oleh perencana atau konsultan perencana. D. Analisa harga satuan pekerjaan atau AHSP ialah uraian perhitungan kebutuhan biaya tenaga kerja, bahan dan peralatan untuk mendapatkan harga satuan satu satuan jenis pekerjaan tertentu. Jadi, jawaban yang benar adalah C. Engineer's Estimate atau EE. Selanjutnya, pertanyaan keempat. Batas kecepatan jalan antar kota adalah A. Paling tinggi 100 km per jam. B. Paling tinggi 80 km per jam. C. Paling tinggi 50 km per jam. D. Paling tinggi 30 km per jam. Mari melihat Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 79 Tahun 2013 tentang Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Pada pasal 23 tertulis batas kecepatan sebagaimana dimaksud pada ayat 2 dan ayat 3 ditetapkan. A. Paling rendah 60 km per jam dalam kondisi arus bebas dan paling tinggi 100 km per jam untuk jalan bebas hambatan.
B. Paling tinggi 80 km per jam untuk jalan antar kota. C. Paling tinggi 50 km per jam untuk kawasan perkotaan. D. Paling tinggi 30 km per jam untuk kawasan permukiman. Jadi, jawaban yang benar adalah B. Paling tinggi 80 km per jam. Selanjutnya, pertanyaan kelima. Berikut bangunan pelengkap jalan sebagai pendukung konstruksi jalan adalah A. Saluran tepi jalan dan median jalan. B. Gorong-gorong dan dinding penahan tanah. C. Gorong-gorong dan kerb. D. Semua benar. Mari melihat Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 19/PRT/M/2011 tentang persyaratan teknis jalan dan kriteria perencanaan teknis jalan. Pada pasal 21 tertulis, bangunan pelengkap jalan sebagai pendukung konstruksi jalan melingkupi A. Saluran tepi jalan. B. Gorong-gorong. C. Dinding penahan tanah. Jadi, jawaban yang benar adalah B. Gorong-gorong dan dinding penahan tanah. Sekian pembahasan soal kali ini. Sampai jumpa di video selanjutnya.